Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Putri Lestari dengan NPM 211000002. Di sini saya akan menjelaskan juga mempresentasikan terkait antropologi hukum. Yang pertama yaitu ada pengertian antropologi, di mana antropologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Lalu menurut Prof. Kuncoro Hartoyo dalam bukunya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, baik fisik, sosial, maupun budaya. Antropologi berusaha memahami bagaimana manusia hidup dan berperilaku dalam berbagai konteks mulai dari masa lalu hingga masa sekarang. Selanjutnya yaitu ada pengertian antropologi hukum, di mana antropologi hukum ini merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami modernisasi. Batasan ini dikemukakan oleh Paul Bohannan. Lalu, menurut William Nixon, antropologi hukum adalah bidang penelitian yang mencoba menjelaskan tatanan dalam masyarakat hukum dipandang sebagai bagian penting dari kebudayaan. Perkembangan antropologi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada fase sebelum tahun 1800, di mana fase ini ditandai dengan munculnya rasa ingin tahu tentang manusia dan budayanya. Lalu yang kedua yaitu ada pada fase pertengahan abad ke-19, di mana fase ini ditandai dengan munculnya teori-teori evolusi. Yang ketiga yaitu fase awal abad ke-20. Fase ini ditandai dengan munculnya fungsionalisme dan strukturalisme. Para antropolog mulai mempelajari fungsi dan struktur budaya serta maknanya bagi masyarakat. Pada fase ini, fungsionalisme, strukturalisme, dan etnografi menjadi fokus utama. Dan yang terakhir yaitu ada pada fase keempat setelah tahun 1930-an. Fase ini ditandai dengan munculnya berbagai pendekatan baru dalam antropologi seperti antropologi budaya, antropologi linguistik, antropologi fisik, dan antropologi arkeologi. Selanjutnya ada cabang antropologi. Ada 4 cabang. Yang pertama yaitu antropologi fisik. Antropologi fisik ini bagi hafilan yang mempelajari manusia menjadi objek organisme biologis. Lalu antropologi budaya yaitu antropologi yang merupakan ilmu yang berfokus pada kebudayaan manusia. Lalu ada arkeologi, di mana arkeologi ini mempelajari manusia melalui benda-benda peninggalan mereka, seperti artefak, struktur, dan fitur-fitur lainnya. Dan yang terakhir ada linguistik. Linguistik ini mempelajari bahasa sebagai aspek penting budaya manusia, mempelajari bagaimana bahasa digunakan, bagaimana bahasa berkembang, dan bagaimana bahasa terkait satu sama lain. Linguistik juga mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya. Lalu di sini ada riset antropologi, di mana antropologi ini dapat digunakan untuk meneliti berbagai topik, di antaranya yaitu ada topik sistem politik, di mana riset tentang sistem politik di Dapil Papua dan Dapil Bandung 1 dapat mengkaji bagaimana budaya dan struktur sosial mempengaruhi partisipasi politik dan pemilihan umum. Lalu dilihat dari ekonomi, riset tentang ekonomi lokal dan informal dapat mengkaji strategi mata pencaharian dan ketahanan ekonomi masyarakat. Lalu ada kesehatan, di mana riset tentang budaya kesehatan dan penyakit dapat mengkaji bagaimana kepercayaan dan praktik budaya mempengaruhi kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari pendidikan, di mana riset ini tentang budaya belajar dan pendidikan dapat mengkaji bagaimana budaya dan struktur sosial mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Antropologi budaya secara spesifik mempelajari budaya manusia yang meliputi sistem kepercayaan, kepercayaan tentang dunia, alam semesta, dan kehidupan setelah kematian, nilai dan norma, aturan dan standar perilaku yang dianut oleh masyarakat, simbol dan ritual yaitu tindakan dan benda yang memiliki makna dan nilai budaya. Yang terakhir yaitu bahasa, di mana bahasa ini menjadi sistem komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
Selanjutnya yaitu ada memahami kebudayaan individu dan masyarakat. Antropologi sendiri membantu kita memahami bagaimana kebudayaan membentuk individu dan masyarakat. Kebudayaan memberikan kerangka acuan bagi individu untuk berperilaku dan memahami dunia. Kebudayaan juga mempengaruhi struktur sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Memahami kebudayaan penting yaitu untuk meningkatkan toleransi dan saling pengertian antar budaya, mengembangkan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat, juga menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.